Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur di tengah keadaan pandemi yang begitu sulit. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang memuji menyembah kepada Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kami ini hanya Tuhan saja yang disukakan. Tibalanya saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Ajar kami untuk taat kepada firman-Mu, taat kepada Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengerti akan isi hati Tuhan, dan berikan kami juga kekuatan, mampukan kami agar kami bisa menghidupkan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, syukur kami ya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana keadaannya? Ya mungkin kita dalam keadaan sulit, tapi saya terus berdoa agar Bapak Ibu Saudara sekalian diberikan kekuatan untuk bisa melewati hal yang sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini tema kita adalah paradoxical life. Hidup yang paradok, yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Francis Paulus mengatakan bahwa kitab Efesus ini bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama terdapat di dalam pasal 1 sampai pasal yang ketiga, ini berbicara tentang filsafat, doktrin, ataupun teologi daripada surat Efesus yang menguraikan ya kekayaan rohani yang dilimpahkan bagi setiap orang yang sudah percaya. Nah bagian yang kedua terdapat di dalam pasal yang keempat sampai pasal yang ke-6. Ini berbicara tentang hal-hal praktis yang menguraikan jalan hidup di dalam Kristus. Nah dua bagian ini tidak bisa dipisahkan, dia tidak terpisah, tapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di sini kita bisa melihat teologi itu sekarang menjadi aplikasi. Truth itu menjadi obedient. Lalu juga ortodoksi menjadi ortopraksi. Dan kenyataan yang kekal itu menjadi kehidupan sehari-hari. Dan hal yang pertama kita juga bisa lihat di dalam pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sebab itu artinya Rasul Paulus sudah mengajarkan. Bukan saja dia sudah mengajarkan, tetapi dia juga mendoakan. Nah hal ini kita bisa lihat di dalam pasal 1 ayat 15 sampai 23 dan pasal 3 ayat 14 sampai 19. Saat ini Rasul Paulus menasihatkan mereka. Aku menasihatkan kamu. Artinya Paulus menasihatkan ya dalam arti sedang bercakap-cakap dengan mereka. Menghibur mereka. Lalu yang kedua, nasihat ini lahir dari dan yang ditantang oleh kasih dan kemurahan daripada Kristus. Dan yang ketiga, nasihat ini dilakukan untuk mendorong. Dan dilakukan karena rasa khawatir terhadap jemaat Efesus. Jadi ini bukan saja menasihatkan, tetapi menasihatkan dengan satu tekanan yang khusus. Rasul Paulus meminta dengan sungguh-sungguh agar jemaat Efesus sungguh-sungguh melakukannya. Mengapa sungguh-sungguh harus dilakukan? Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini adalah sesuatu yang mendesak. Apanya yang mendesak? Hidup mereka, identitas mereka harus sepadan dengan panggilan mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin mengatakan, kalau hidup kita saja sudah sepadan, maka akan berakibat hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan dari firman Tuhan ini di dalam pasal 4 ayat 1 kita bisa melihat ada dua paradok yang terjadi. Yang pertama, konsekuensi yang paradok. Ayat 1a di sini dikatakan, aku orang yang dipenjarakan Tuhan. Di Efesus pasal 3 ayat 1 Rasul Paulus sudah mengatakan hal ini. Di sana dikatakan itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu. Orang-orang yang tidak mengenal kepada Allah. Aku ini, Paulus, yang artinya kecil, yang arti namanya ada rendah hati. Orang yang dipenjarakan. Mengapa dipenjarakan? Mengapa Rasul Paulus dipenjarakan?
Dia berbuat dosa apa, berbuat kesalahan apa sehingga dia dipenjarakan. Rasul Paulus dipenjarakan karena Tuhan, karena Kristus Yesus, karena apa? Karena pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus melakukan sesuatu yang benar, tapi konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya masuk penjara. Mengapa di penjara? Demi orang-orang yang tidak mengenal kepada Allah, agar mereka percaya kepada Kristus Yesus, menjadikan Kristus Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bertanya nih, mau tidak ya kita beritakan Injil dengan konsekuensi yang demikian? Ya tentu mungkin kita pertimbangkan keamanan diri kita, nggak mau lah gitu ya. Konsekuensinya begitu luar biasa gitu ya, kita nggak mau. Sesungguhnya memberitakan Injil itu, ini adalah perintah Tuhan, ini perintah firman Tuhan. Memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi setiap orang yang namanya orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, mungkin ada sebagian di antara kita mungkin mau hanya diselamatkan saja. Kita mungkin hanya mau menerima jaminan keselamatan hidup yang kekal. Tapi kita tidak mau Injil Tuhan. Kita tidak mau memberitakan Injil daripada Tuhan. Oh, kita berkata, cukup saya saja yang diselamatkan oleh Tuhan. Cukup pasangan hidup saya yang percaya kepada Yesus. Cukup anak saya percaya kepada Yesus. Cukup orang tua saya percaya kepada Yesus. Tapi ya, saya tidak perlu beritakan Injil. Mereka tidak perlu memberitakan Injil. Cukup kami hidup baik-baik saja. Cukup kami ibadah baik-baik, kasih persembahan baik-baik. Tapi jangan minta kami, dorong kami, perintahkan kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Atau cukup saya saja yang melayani Tuhan. Saya izinkan anggota keluarga saya melayani Tuhan. Tapi kalau beritakan Injil, yang lain saja. Apalagi konsekuensinya begitu paradok. Konsekuensinya tidak mengenakan waktu memberitakan Injil Tuhan. Mungkin dijutekin, dibuang muka, lalu dihina, ditolak, menderita, bahkan bisa masuk penjara. Jangan saya, yang lain saja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah konsekuensi yang harus kita siap terima sebagai anak Tuhan. Yang mungkin ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan bagi diri kita dan tidak mengenakan bagi anggota keluarga kita. Yusuf tidak mau melakukan satu kejahatan yang besar, tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Dia menghindarkan diri dari perzinahan dengan istri Potifar. Konsekuensinya apa? Masuk penjara. Ini adalah namanya konsekuensi yang sangat paradok. Yohanes Pembaptis, dia menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri daripada Filipus saudaranya, dengan sangat keras dia berkata, tidak halal engkau mengambil Herodias. Lalu konsekuensinya apa? Dia dipenjarakan, kepalanya dipenggal. Bapak Ibu sekalian, ini adalah namanya konsekuensi yang sangat paradok. Lalu Yakobus, saudaranya Yohanes, dia beritakan Injil. Apa konsekuensinya? Dia dibunuh dengan pedang. Petrus memberitakan Injil, dia dipenjarakan, di bawah pengawasan 4 regu. Dan Stefanus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan. Dia mati di rajam batu. Ini adalah konsekuensi yang sangat paradok. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekalipun konsekuensinya begitu paradok, mereka tetap memberitakan Injil Tuhan. Mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Mereka tetap memberitakan kebenaran daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin kita sering nyanyi satu lagu yang cukup populer ya, mungkin dari sekolah minggu kita pernah mendengarnya. Itu satu lagu yang berjudul Mengikut Yesus ke Putusanku. Ya mungkin sebagian besar daripada kita mengerti akan lagu ini. Tapi tahukah kita latar belakang daripada penulisan lagu ini? Lagu ini di-arrangement pada tahun 1959 oleh seorang anak Tuhan yang bernama William Jensen Reynolds. Ya, sebelum dia tuliskan ini ada latar belakang daripada lagu ini. Nah, di slide ada 3 bait. Ya, ini dikisahkan ada satu keluarga. Ya, dia percaya kepada Tuhan.
Jadi satu orang bapak, satu orang istri, dan dua anak. Begitu dia percaya kepada Tuhan, dia diseret oleh kepala sukunya dan diadili di tengah rakyatnya. Bapak ini diperintahkan, sangkal Yesus, tinggalkan Yesusmu, maka engkau sekeluarga akan selamat. Tapi dia berkata apa? Dia berkata, mengikut Yesus keputusanku. Waktu dia mengatakan demikian, tidak disangka kedua anaknya dibunuh. Lalu dia ditantang kembali. Ya, sangkal Yesusmu kembali kepada kepercayaan yang lama seperti yang kita anut. Apa yang dikatakan oleh dia? Dia berkata, tetap ku ikut walau sendiri. Waktu dia katakan itu, maka istrinya dibunuh. Lalu diberikan kesempatan yang terakhir. Sangkal Yesusmu kembali kepada kepercayaan yang lama. Lalu dia berkata, salib di depan, dunia di belakang. Maka akhirnya dia dibunuh. Mempertahankan iman. Anak Tuhan mempertahankan imannya, mendapatkan satu konsekuensi yang paradok. Tapi singkat ceritanya di kelak kemudian hari, kepala suku ini bersama dengan rakyatnya percaya kepada Yesus. Ini yang pertama. Paradok yang kedua, yaitu hidup atau perbuatan yang paradok. Ayat 1b di sana dikatakan, sebab itu aku Paulus menasihatkan kamu. Siapakah kamu ini? Kamu ini adalah jemaat yang ada di Efesus. Paulus menasehatkan, bahkan dia menasehatkannya dari dalam penjara. Dengan tujuan supaya hidupmu, supaya jalanmu, jejakmu, langkahmu, kebiasaanmu, hidup sehari-harimu, gaya hidupmu itu jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Hidup di dalam dunia ini jangan lagi pakai cara duniawi, tetapi sebagai orang-orang yang sudah dipanggil. Siapa yang memanggil? Yang memanggil itu adalah Tuhan Yesus, yang memanggil itu adalah Roh Kudus. Mereka diinsafkan, mereka ditobatkan, mereka dilahirkan baru, mereka menjadi anak-anak Tuhan. Kita juga menjadi anak-anak Tuhan. Tapi ingat, mereka masih ada dalam dunia ini. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Maka hidup sehari-harimu, gaya hidupmu harus berpadanan. Harus layak, harus sesuai, harus seimbang, harus sama bobotnya. Apa yang sama itu Pak? Kepercayaanmu harus sama dengan kelakuanmu. Pengakuanmu harus sesuai dengan tingkah lakumu. Ucapan bibirmu harus mempunyai bobot yang sama dengan cara hidupmu. Doktrinmu harus seimbang dengan kewajibanmu. Ajaranmu harus sesuai dengan praktekmu. Nah, yang ditekankan di sini bukan saja kesesuaian, tapi kesesuaian yang tinggi yang sesuai dengan standar firman Tuhan, yang sepadan, yang sesuai dengan panggilan itu. Bapak Ibu sekalian, apa itu panggilan? Panggilan itu adalah himbauan, ajakan, undangan. Kita ini orang yang sudah terpanggil. Artinya bahwa Allah sudah bertindak demikian rupa untuk memanggil kita, untuk mengundang kita, untuk menjumpai kita. Lalu bukan saja menjumpai kita, tapi menunjuk dan memilih kita, dan serta mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya. Lalu apa? Menjadi biji matanya dan menjadi domba gembalaannya. Jadi hidup sehari-hari kita harus sesuai dengan panggilan itu. Harus sesuai dengan pribadi yang memanggil kita. Gaya hidup kita ini harus mempunyai bobot yang sama dengan firman Tuhan sebagai standar yang tertinggi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan panggilan kita? Apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah hidup kita mempunyai bobot yang sama dengan kehendak daripada Tuhan? Kita sebagai anak Tuhan, kalau hari ini pikiran kita masih kotor, porno-porno, masih banyak intrik-intrik, ada hal-hal atau rencana-rencana yang jahat, itu tidak sepadan dengan panggilan kita. Ini namanya hidup yang paradok, perbuatan yang paradok. Lalu kalau hari ini ucapan kita
mulut kita ini masih kotor, masih arogan, bukan saja arogan tapi penuh dengan tipu-tipu, fitnah, itu namanya tidak sepadan dengan panggilan kita. Ini namanya hidup yang paradok. Kalau hari ini kita masih main sogok-sogok, suap-suap, korupsi, lalu kita mark up, itu namanya hidup yang paradok. Kalau hari ini sebagai anak Tuhan hidup kita masih di dalam daging, banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, yang mungkin orang lain nggak tahu, yang tahu adalah saya dan Tuhan saja, maka hidup kita tidak sepadan dengan panggilan kita. Ini namanya perbuatan yang paradok, hidup yang paradok. Kalau hari ini kita berlaku adil, kita mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik, itu yang dituntut oleh Tuhan daripada kita. Ini namanya hidup yang sepadan dengan panggilan kita. Kalau hari ini kita selalu rendah hati, kita lemah lembut, kita sabar, kita menyukai kasih dalam hal saling membantu. Ya, saling membantu pada saat ini kita tahu keadaan sulit. Ya, apakah kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu, apakah kita kontak orang yang di kiri kanan kita, depan belakang kita, waktu kita kebaktian online? Pada waktu kita offline, apakah sudah dilakukan? Bagaimana keadaan mereka? Bagaimana keadaan keluarga mereka? Ya, bagaimana keadaan orang tua mereka, anak mereka, pekerjaan mereka, dan lain sebagainya? Apakah kita sudah mendoakan mereka? Apakah kita sudah tolong mereka, bantu mereka? Kalau itu kita lakukan, itu namanya perbuatan hidup yang dikehendak oleh Tuhan yang sepadan dengan panggilan kita. Ini dua paradok yang terjadi. Konsekuensi yang paradok dan apa? Perbuatan atau hidup yang paradok. Hari ini saya akan tutup khotbah saya dengan satu lukisan. Ya, di slide kita bisa lihat. Ya, di situ ada satu lukisan Leonardo da Vinci. Pada waktu itu dia ada di Milan, ya, diberi tema The Last Supper. Ya, jadi itu perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan kedua belas muridnya. Nah, lukisan ini, ya, ada 13 orang. Jadi butuh 13 orang model. Nggak gampang, ya, untuk mencari 13 orang model yang menggambarkan karakter orang yang akan dilukis. Sehingga ceritanya, dapat tuh 10 orang. Ya, 11 orang. Itu lebih mudah gitu. Nah, tinggal 2 orang. Yang susah apa? Cari model Tuhan Yesus, itu yang pertama. Yang kedua apa? Sulit cari model daripada Yudas. Nah, ini suatu hari Leonardo da Vinci dia masuk ke gereja, dia mendapatkan model Tuhan Yesus. Yaitu di mana? Ya, di gereja, ya. Ada seorang anak muda, dia ikut kur, dia bernyanyi di sana. Dilihat dari wajahnya itu memancarkan cinta kasih, lalu ada kelembutan, tidak berdosa. Dari wajahnya itu penuh dengan kepekaan, kebaikan hati. Nah, singkat ceritanya pemuda ini setuju untuk menjadi model daripada Tuhan Yesus. Pemuda ini bernama Pietri Bandinelli. Lalu beberapa tahun kemudian, ya, lukisan ini nggak selesai-selesai. Kenapa nggak selesai? Itu model yang ke-13 nggak gampang. Cari model daripada Yudas. Mencari seorang yang wajahnya buruk, menggambarkan keputusasaan, penuh dengan ketamakan dan berdosa. Tidak mudah. Hampir jalan 10 tahun lukisan ini nggak selesai. Tapi singkat ceritanya, akhirnya dia mendapatkan model yang ke-13. Di mana dia dapatkan? Dia dapatkan di penjara. Akhirnya napi ini setuju untuk menjadi model daripada Yudas. Nah, akhirnya Leonardo da Vinci dia melukis model Yudas ini. Berhari-hari dia lukis, ya. Tapi suatu hari timbul satu perubahan daripada napi ini. Terlihat dari matanya menjadi merah padam, memancarkan kemarahan. Dia bergetar. Akhirnya karena tidak tahan, maka Leonardo da Vinci bertanya kepada dia, "Kenapa kamu gemetar?" Dia tanya, "Apakah engkau gelisah?" dan lain sebagainya.
Dia menutup wajahnya. Dia tidak angkat lalu dia berkata, "Bapak, apakah Bapak tidak mengenal saya? Beberapa tahun yang lalu saya menjadi model Bapak sebagai Yesus." Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Rupanya pria yang malang ini telah memalingkan hidupnya daripada Kristus dan dia jatuh dalam dosa dan melakukan kejahatan. Sehingga dia mengalami penderitaan yang luar biasa di penjara. Dia tidak lagi mencintai hal-hal yang pernah dicintainya. Dan hal-hal yang dulu dibencinya justru sekarang dia cintai. Dahulu ada cinta tapi sekarang ada penderitaan dan kebencian. Dahulu ada pengharapan, sekarang keputusasaan. Dahulu ada terang, tapi sekarang kegelapan. Ini terjadi kepada dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana dengan hidup kita? Mana yang kita pilih? Apakah kita mau menjadi anak Tuhan, lakukan perintah Tuhan, tapi kita mendapatkan konsekuensi yang paradoks? Atau kita punya status sebagai anak Tuhan, tapi perbuatan kita, hidup kita paradok, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menghibur, menguatkan, dan mengingatkan kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup sepadan dengan panggilan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu. Hidup yang paradok. Kami sebagai anak Tuhan tidak mudah menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kadang konsekuensi yang kami terima begitu paradoks. Sehingga membuat kami gentar, takut. Dan akhirnya kami tidak mau mentaati Tuhan, mentaati firman daripada Tuhan. Sehingga kami punya status sebagai anak Tuhan. Tapi hidup kami, perbuatan kami sangat berbeda, sangat paradok. Bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak seimbang dengan firman Tuhan. Tidak mempunyai bobot yang sama dengan firman Tuhan. Dengan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Biar firman Tuhan ini mengingatkan, menasihatkan kami, mengoreksi kami, sehingga kami kembali menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan sepanjang hidup kami. Ini doa kami, syukur kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.